lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Lagi, warahmatullahi wabarakatuh. bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Baik. Selalu keadaan sehat semuanya ya. Baik, Ibu ingatkan kembali, tak lupa ya Ibu selalu mengingatkan kalian di musim pandemi COVID-19 ini, jangan lupa jika anak-anak semuanya ingin berpergian, gunakan masker dan selalu sediakan hand sanitizer di dalam tas kalian. Nah, untuk pertemuan ketiga kali ini kita melanjutkan akan menuju ke bab yang baru, yaitu materi yang selanjutnya adalah materi teks narasi dengan jenis atau model cerita inspiratif. Nah, Ibu akan buka ini dulu ya. Nah, sebelumnya Ibu akan memberitahukan tujuan dari pembelajaran kita, yaitu agar anak-anak mengetahui apa itu teks narasi dengan bentuk cerita inspiratif. Dan yang kedua, anak-anak tahu struktur-struktur dari untuk pembuatan teks cerita berbentuk naratif. Dan nanti Ibu akan memberikan contohnya. Nah, ini udah ada PPT-nya ya. Mohon diperhatikan. Kita akan mulai dari pengertiannya. Dari yang sudah Ibu baca, seharusnya anak-anak semuanya ini sudah tahu apa itu teks naratif. Nah, teks naratif itu ada berbagai jenis ya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang teks naratif dengan jenis cerita inspiratif. Pengertiannya adalah cerita yang berbentuk narasi yang menginspirasi untuk berbuat lebih baik, lebih peduli, dan lebih berempati terhadap orang lain. Nah, tahu ya, cerita inspiratif itu, jadi kalau kalian sering lihat nih, kalau sore-sore di televisi itu kan ya ada beberapa cerita yang sangat menginspirasi kita semua, ya, yang ceritanya sangat bagus-bagus sekali. Haris lagi ngapain? Nah, dari pengertian ini, anak-anak semuanya sudah paham atau belum? Ayo, suaranya mana? Sudah, Bu. Oh iya, Ibu lupa nih. Tolong nyalakan kameranya ya. Ibu pengen lihat ini anak-anak yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Di foto WA, perempuannya ini fotonya cantik-cantik sekali. 9F ya. Ayo dinyalakan kameranya. Ayo dong, Ibu pengen kenalan, pengen lihat. Udah minggu ketiga kita pembelajaran, Ibu cuma lihat dari profil WA. Selanjutnya kita akan ke struktur teks cerita inspiratif. Yang pertama ada orientasi, pengantar cerita ya. Jadi di awal kita harus ada pengantar ceritanya. Tidak boleh misal langsung menuju konflik. Nah, kan nanti nggak nyambung ya. Jadi anak-anak boleh lihat pada halaman 152. Nah, di atas itu juga ada grafik. Jadi di orientasi itu kita pengenalan. Contohnya ya, kayak
pada masa dahulu ada seorang anak laki-laki, dijelaskan terlebih dahulu ceritanya. Terus yang kedua ada perumitan peristiwa. Ini alurnya mulai naik. Nah, kisah tokoh dan peristiwa menuju ke puncak cerita. Di sini sudah ada dibumbui dibumbui konflik maksud Ibu. Ya, sudah ada konflik yang akan dibahas di dalam cerita tersebut. Nah, yang ketiga ada komplikasi. Nih, tabel dari komplikasi itu mulai naik ya. Ini bentuknya kayak gunung nanti menyerupai. Seperti gunung, nanti komplikasi itu puncak inti cerita, tempat kisah yang menjadi inspirasi. Nah, jadi nanti puncaknya di situ, permasalahannya sudah diketahui, apa yang akan dibahas sudah diketahui, berada di komplikasi. Setelah komplikasi, kita menurun lagi. Ada resolusi, peristiwa menyadarkan tokoh tentang kebaikan. Nah, karena kita cerita inspiratif ya, jadi nanti kita ada resolusinya, bagaimana pemecahan masalahnya, itu nanti kita ada bahas di resolusi. Setelah resolusi ada apa lagi? Yang terakhir adalah koda, penutup cerita atau kesimpulan. Nah, di dalam penutup itu, dalam sebuah cerita, pasti kita akan selalu mengandung pesan moral, pesan yang ingin selalu disampaikan oleh penulis untuk pembaca, untuk pembelajaran. Nah, jadi tidak hanya asal cerita saja, jadi di situ itu kita akan belajar sesuatu yang baru, ya, akan belajar, akan ada Ya, kita lanjutkan lagi sambil menunggu waktu ya. Nanti tolong kalau tiba-tiba keluar Zoom sendiri langsung masuk ke link yang sama ya. Kita lanjut ke fungsi teks cerita inspiratif. Nah, setelah kita belajar teks cerita inspiratif itu, fungsinya untuk apa sih? Nah, fungsinya yang pertama, kita dapat mengisahkan suatu cerita melalui rangkaian alur cerita dan unsur-unsur lainnya. Nah, jadi kalau teks cerita narasi berbentuk inspiratif itu kan di awal sampai akhir itu harus runtut ya. Di sini dijelaskan ada unsur-unsurnya. Nah, nanti kalau kita bertemu lagi, Ibu akan bahas unsur-unsurnya. Sekarang kita bahas 4 elemen ini dulu. Yang kedua ada pengantar amanat atau pesan melalui perwatakan tokoh dan berbagai kejadian yang terjadi di dalamnya. Ya, seperti sudah Ibu katakan tadi, di akhir cerita koda, penulis akan selalu menyisipkan pesan atau ya pembelajaran yang nanti bisa diambil dari cerita tersebut. Iya, contohnya kan banyak ya. Kayak misal cerita inspiratif itu tukang bubur naik haji. Dia hanya seorang tukang bubur. Nah, iya dia hanya seorang tukang bubur, tapi dia hebat sekali bisa sampai naik haji ya. Itu kan bisa menginspirasi kita. Kok bisa ya hanya seorang tukang bubur kok bisa sampai naik haji. Nah, kita lihat ceritanya. Nah, tukang bubur itu kan pasti pantang menyerah terus dan nanti terus berusaha ya mengais rezekinya, terus nanti ditabung dan sebagainya. Nah, kita itu bisa belajar dari situ. Dari cerita tersebut nanti ada perwatakan tokoh dan kejadian di dalamnya, kita bisa tahu watak dari tokoh tersebut. Kita bisa pilih mana yang bisa dijadikan pelajaran untuk kita. Yang ketiga ada memperluas pengetahuan pembaca atau pendengar akan suatu hal. Nah, jadi cerita atau bacaan itu kita akan memperoleh hal-hal yang baru. Nah, jadi kayak tadi anak-anak sebelumnya belum tahu nih ada tukang bubur naik haji, tapi setelah baca cerita jadi tahu kan. Nah, pengetahuannya luas lagi. Jadi membaca itu kan jendela ilmu. Jadi dari kita membaca, kita dapat ilmu yang baru, pengalaman yang baru yang nanti bisa kita tuangkan dalam kehidupan sehari-hari untuk pembelajaran kita. Nah, yang keempat, menjelaskan secara terperinci mengenai suatu peristiwa hingga pembahasan sebab akibat. Nah, benar sekali ya.
Jadi di dalam cerita inspiratif itu pasti ada sebab dan akibatnya ya. Kenapa itu tukang bubur sampai bisa naik gaji? Tadi seperti yang sudah Ibu katakan, ada sebab-sebabnya, akibatnya apa nanti. Nah, dari pembahasan tadi yang dari awal sudah dari pengertian, struktur, fungsi, Ibu ingin kalian melihat pada buku paket halaman 153. Nah, di situ ada contoh model cerita inspiratif. Oke, sudah dibaca PPT-nya? Nah, di sini kita sudah dijelaskan sekali ya pada buku paket halaman 153. Ada orientasi, itu bagaimana? Ada perumitan peristiwa, ada komplikasinya, ada resolusi, dan koda. Anak-anak sudah jelas atau belum ini? Ayo, mana Sudah. suaranya? Sudah. Sudah? Alhamdulillah. Nah, karena tadi sudah ada yang bilang nih, ada yang sudah mengatakan sudah paham. Ibu ingin menguji ya. Coba dari yang tadi sudah Ibu jelaskan, apa sih pengertian teks narasi berbentuk teks cerita inspiratif? Ayo, ada yang mau jawab? Ingat ya, siapapun yang menjawab pertanyaan Ibu atau yang memberikan pertanyaan akan Ibu kasih poin tambahan seperti hari-hari biasanya ya. Kemarin banyak sekali tuh yang jawab pertanyaan Ibu. Nggak apa-apa meskipun kalian lihat di Google, nggak apa-apa. Pagi, Lord. Ayo, ada yang mau jawab? Desvita, ada yang mau jawab nggak? Ayo, jangan malu-malu ya. Gurunya. Ini kameranya kenapa nggak pada dinyalain? Halo. Sarul, ada Sarul. Ini yang aktif nih. Sarul di grup aktif. Faisal. Maaf, tadi apa, Bu? Soalnya. Jawab enggak? Soalnya tadi apa, Bu? Pertanyaannya tadi apa? Pertanyaannya, apa pengertian dari Iya, teks cerita inspiratif? Fatima. Cerita berbentuk narasi yang menginspirasikan seseorang untuk Cerita berbuat inspiratif lebih baik, merupakan lebih bentuk peduli, narasi lebih bertujuan memberi inspirasi kebaikan kepada banyak orang. Ya, ini tadi siapa yang jawab ya satu-satu, ibunya bingung. Yang pertama tadi yang jawab siapa? Fatima. Fatimah? Cerita inspiratif merupakan bentuk narasi yang lebih bertujuan memberi inspirasi kebaikan kepada banyak orang. Nah, pintar sekali. Fatimah seperti apa ini wajahnya? Boleh dikasih lihat nggak kameranya? Jangan, Bu, malu. Ya, nggak apa-apa. Cantiknya nggak kelihatan ini. Untuk Desvita, tadi kayaknya ada yang mau jawab lagi ya? Iya, Bu. Cerita inspiratif adalah cerita berbentuk narasi yang menginspirasi seseorang untuk berbuat lebih baik, lebih peduli, dan lebih berempati terhadap orang lain. Iya, betul sekali. Nah, ini ada dua siswa ini yang sudah mendapatkan poin tambahan nih dari Ibu. Ada yang mau lagi enggak? Ini Nabil, Muhammad Nabil Hisham. Mau jawab enggak? Menunggunya. Enggak, Bu.
Udah dijawab. Nggak apa-apa, jawab lagi. Oke, sekarang ganti pertanyaan. Coba sebutkan struktur dari teks narasi cerita inspiratif itu apa aja? Orientasi, perumitan peristiwa, komplikasi, resolusi, dan kode. Resolusi kode. Ini Desvita lagi ya? Mumet. Iya, Bu. Wah, Desvita ini udah dapat 2 poin ini. Bagus sekali Desvita. Mana Desvita ini? Mukanya Resolusi nggak kode. kelihatan wajahnya. Belum mandi, Bu. Hisham mau jawab? Ini udah ganti pertanyaan. Aulia, Jihan, ada yang mau jawab lagi? Fatima. Fatima? Budak. Lord. Iya, coba. Fatima. Ayo Fatima.